warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyam fi syahri Ramadan. Alhamdulillahilladzi anzala ilaina al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du fa ayyuhal hadirun, alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari ini, subuh hari ke berapa? 7 kah? 8. 8 versi pemerintah, 9 versi Muhammadiyah. Bersyukur kehadirat Allah bahwa hingga detik ini Allah masih curahkan, limpahkan karunia nikmatnya, dan di antara nikmat terindah itu adalah Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Banyak dangsana kita, keluarga kita, kawan kita berharap bertemu Ramadan, ternyata Allah lebih dulu menjemput mereka. Kita bersyukur, maka wujud syukur ini mari kita isi setiap detik Ramadan itu dengan amal soleh, amal kebajikan. Mudah-mudahan Allah terima seluruh amal kebajikan kita tersebut, bahkan Allah lipat gandakan sehingga kita mendapatkan apa yang Allah janjikan dari fadilah-fadilah di bulan Ramadan. Ayolah hadirun rahimakumullah, sekitar 45 menit ke depan izinkan ulun menyampaikan satu tema yang ulun beri judul temanya ini 7 kesalahan umum yang biasanya terjadi di bulan Ramadan. Ada 7, banyak sebujurnya tapi waktu terbatas. Yang pertama, ada anggapan di tengah kita bahwa bila sudah masuk imsak maka kada boleh lagi makan dan minum. Nah, padahal imsak itu 10 menit sebelum waktu subuh. Artinya sebelum masuk waktu subuh, kita itu sebujurnya masih boleh makan dan minum. Sesuai dengan ta'rif as-saum atau asyam. Puasa itu apa sih artinya? Dalam kitab-kitab fikih disebut asyam atau as-saum adalah imsakun anil mufattirat, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Minal fajril lail ila ghurubis syamsi, dari fajar malam, yakni fajar shadiq, yakni waktu subuh. Menurut ini jam berapa Pak subuh? Jam 5 lewat? Jam 5 lewat 6. Jam 5 lewat 6 sampai jam 5 lewat 6 itu masih boleh kita makan dan minum. Disebut imsak dalam ta'rif tadi itu artinya menahan, kada makan, kada minum. Kapan waktunya? Mulai azan subuh. Mun muazinnya terlambat, jangan 4 muazin, 4 jam. Jam 5 lewat 6. Kenapa maka masih boleh makan dan minum? Allah yang menyatakan. Disebut di dalam Al-Quran, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri wa atimmus siyama ilal lail. Sadaqallahul azim. Ujar Allah, wa kulu, makanlah kalian, washrabu, minumlah kalian, hatta yatabayyanal khaytul abyadu
minnal khaitil aswadi, hingga jelas bagi kalian benang warna putih dengan benang warna hitam. Bukan kena mengambil benang warna hirang warna putih, dasar lain aja sedih. Maksudnya bila sudah tarang hari itu, sudah fajar, kelihatan kalau kita membedakan ini hirang, ini putih, itu maksudnya. Minal fajri, yakni maksudnya sudah masuk fajar. Dan fajar yang dimaksudnya fajar sodik. Fajar itu ada dua, ada fajar kadhib, ada fajar sodik. Amun di Makkah Madinah itu azan dua kali. Nah, azan pertama itu ngaranya fajar kadhib, fajar dusta. Belum fajar sebujurannya. Sejam biasanya itu. Yalah, mun di Makkah Madinah dua kali azan, membanguni orang yang pertama. Nah, itu disebut fajar kadhib. Fajar yang sebujurannya fajar sodik ngaranya pas waktu subuh itu. Lalu jar Allah wa atimmus siyama, ya, tsumma atimmus siyama ilal lail, lalu sempurnakanlah puasa itu sampai masuk malam. Jadi mohon maaf, biasanya ada masjid tertentu besungsung sedikit bukanya, di situ sudah azan, di masjid kita masih berzikir lagi. Nah, amun ulun seorang ambil nang tedudi sedikit, tahan setemat, biasanya sampai hayya ala sholah bunyi itu sirena. Kenapa maka ulun dudiakan sedikit? Ayat ini wa atimmus siyama ilal lail, sempurnakan malam itu hingga masuk malam, bujur-bujur masuk malam gitu. Ini jangan kita ini umpat madhab hawa nafsu. Aku mun adalah puasa nang bedudi, umpat nang bedudi. Tapi mun hari rayanya berdahulu, umpat nang berdahulu. Nah, itu madhab hawa nafsu. Kayak tujuh sahurnya aja, sahur umpat nang bedudi, 8 menit bedudi pada orang. Karena bukannya umpat nang berdahulu. Nah, itu ngaranya mohon maaf madhab hawa nafsu. Adapun saudara-saudara kita yang mundur 8 menit itu ada alasannya. Ulun kadang mengatakan itu hawa nafsu. Yang ulun maksud hawa nafsu tadi, bilanya ada yang berdahulu, umpat berdahulu, bila ada yang berdudi, bukannya umpat berdudi. Nah, itu kada boleh. Nah, jadi malah masih boleh makan minum hingga terbit fajar. Adapun 10 menit itu ngaranya peringatan, bukan imsak dalam arti kada boleh makan dan minum. Makanya Ustadz Adi Hidayat itu mengkritik sidin penggunaan istilah imsak gitu. Ujar sidin mungkin lebih tepatnya istilahnya tanbih, peringatan. Wahai kaum muslimin, peringatan 10 menit lagi habis waktu makan minum, gitu maksudnya. Jadi itu masalah istilah yang dikritik Ustadz Adi Hidayat itu istilahnya. Yang penting itu kita pemahamannya. Tapi kadang-kadang gara-gara istilah lalu kita salah paham. Nah, amun mandak bang 10 menit kada makan dan minum boleh kada? Boleh. Ada ketentuannya kada? Ada. Nang ulun maksud itu bila kemudian gara-gara pemahaman imsak tuh lalu kita kada wani lagi makan minum. Itu maksud ulun. Mohon maaf, bangun terlambat 5 menit lagi azan. Nah, iya kada kawa makan minum. Nah, itu tersalah maksud ulun. 5 menit sebelum jam 5 lewat 06 itu masih boleh makan minum. Makan kurma kah 3 biji, minum banyu kah segelas, yang penting ada masuk. Bukan masalah aku kuat aja kada sahur kada Bapak, bukan itu masalahnya. Ini masalah keberkahan sahur itu. Masalah sunnah di dalamnya. Karena ujar Nabi dalam sahur itu ada barokah. Nah, itu. Kadikat berniat jar, bangun kesiangan. Nang pian baca imbah tarawih itu apa ngapa? Nang pian baca imbah witir itu apa ngapa? Nawaitu soma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani. Ramadhani kah Ramadana kah? Ayo kata Bapak, anak Ramadhani kah Ramadana kah? Asal jangan Maradona aja pian. Fardhu lillahi taala. Itu ikhtilaf. Anak dibaca Ramadhani silahkan, pian baca Ramadana kata Bapak. Yang penting jangan Maradona. Nah, itu kada boleh. Jadi kalau misalkan bangun terlambat jam 5 tak hanyar bangun, segera sahur, masih ada waktu. Nah, itu.
Nah, adapun kita berhenti, misalkan bangun 4:30, lalu jam 5 kurang tuntung sudah, lalu kita mengambil tanbih tadi karena makan minum lagi, bagus juga, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak lagi makan minum dari sejak sahur sampai subuh itu sekira bacaan 50 ayat, dan hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang disebutkan qadra ma yaqra'ur rajulu khamsina ayatan, sekadar ukuran seseorang itu membaca 50 ayat, dibaca sedang, kada lambat kada cepat. Nah, lalu para ulama kita menetapkan kurang lebih 10 menit. Itu kisahnya Pak, imsak tuh dalilnya itu. Nah, cuman masalah istilah tadi imsak tuh bujur kada itu. Nah, kalau Ustaz Adi Hidayat mengkritik istilah imsak, karena imsak itu istilah lain dari puasa, yakni menahan makan dan minum dan seterusnya. Jadi mungkin istilah yang lebih tepat itu tanbih, peringatan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kesalahan yang menurut ulun umum terjadi di bulan Ramadan, masalah niat witir. Witir sebagaimana kita tahu artinya ganjil. Bisa 1, bisa 3, bisa 5, bisa 7, bisa 9, bisa 11. Kita biasanya umumnya mengamalkan yang 3. Nah, yang 3 ini menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i bisa digawi dengan 2 cara. Cara pertama langsung 3 rakaat. Di usolli sunnatul witri 3 rakaatin ma'muman lillahi ta'ala. Tapi yang afdal, ini cara pertama, boleh kada? Boleh. Tapi yang afdal dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i digawi 2 tambah 1. Kenapa maka 2 tambah 1? Karena ujar Nabi, sholatul lail masna masna. Salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Masna itu artinya 2 rakaat 2 rakaat, Pak. Jangan diartikan bini 2 lain. Itu ya juga. Fankihu ma tawalakum minan nisa masna, ujar Allah. Artinya 2. Tapi di sini maksudnya sembahyang malam itu 2. Mengamalkan hadis inilah lalu dipecah yang 3 rakaat itu menjadi 2 dan 1. Timbul masalah. Padahal nengarannya witir tadi itu kan ganjil. Nah, 2 yang pertama itu ganap. Ganap itu dalam bahasa Arab asy-syaf'u, salat yang genap. Kalau salatnya genap, bujur aja lah kita berniat witir nang 2 rakaat yang pertama tuh. Usolli sunnatul witri rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Sengaja ulun sembahyang witir 2 rakaat. Bingung malaikat. Ujar witir aja, maka 2 rakaat. Yalah, Pak. Maka witir artinya ganjil. Kenapa? Maka rakaatain ma'muman lillahi ta'ala. Nah, ini termasuk karena yang mengumumkan salat jami'ah, salat as-salat li salatil witri rakaatain rahimakumullah. Witri aja tapi 2 rakaat. Nah, ini lalu kita kurang pas ketika mengandak niat itu. Nah, supaya bujur kayak Pak, niatnya diubah sedikit. Jadi bisa niatnya begini. Usolli sunnatas syafa'i. Jadi ulun berniat salat ganap ma'al witri rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Amun pina kepanjangan menambahi asy-Syafi'i kada apa-apa juga, langsung usolli sunnatan ma'al witri. Jadi ulun berniat salat sunnah bersama witir. Jadi nang 2 rakaat itu kita ilhaq, kita kaitakan, kita hubungakan lawan yang 1 rakaat itu. Kan tadi witir itu boleh 3, 5, 7, cuma 9, 11. Tapi kadang mungkin witir itu digawi langsung 11 rakaat. Lalu dipecah-pecah 2, 2, 2, 2, 1. Nah, yang 2 tadi itu dimapa cara meniatakannya? Itu tadi usolli sunnatan ma'al witri. Sengaja ulun salat sunnah beserta salat witir rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Karena nang hanyar nang sarakaat itu hanyar usolli sunnatal witri
rakaatan. Nah, 1 rakaat makmuman lillahi ta'ala. Ini kalau ulun mencontohkan makmum. Adapun imam tinggal diganti makmuman dengan imaman. Nah, ini masalah niat hadirin supaya pas. Ya kah? Jadi apalah sudah tadi? Usolli sunnatan ma'al witri, bersama salat witir rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, 7 kita nih. Yang ketiga, ulun lihat banyak di masjid kita, khususnya masjid kaum tuha, kan 2-3 rakaat toh, 20 rakaat witir, tarawih, 20 tarawih, 3 witir. Banyak ulun lihat di antara jamaah itu imbah rakaat ke-8 bulikan. Di sini juga kentu juga apa aja? Kadakah? Adakah kadadakah? Oh, ada. Sedikit kah banyak kah? Sedikit ya kah? Oh, ya bagus itu. Jadi dasarnya sudah 8 lawan 20, milih 8. Pilih yang nyaman. Ini mohon maaf kesalahan umum juga di masjid kita tak. Amun di masjid Muhammadiyahnya ada 8 dahulu sudah. Jadi bertahan sampai witir. Ini babak penyisihan Pak. Nah, babak penyisihan. Ini mohon maaf menurut ulun juga sebuah kekeliruan yang umum terjadi. Ulun sampaikan. Kenapa? Karena dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Dzar Al-Ghifari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innar rajula idza qama ma'al imam." Sesungguhnya seseorang yang berdiri menegakkan salat bersama imam, hatta yansarifa husibalahu qiyamu lailatin. Sampai yansarifa maksudnya Pak, sampai imam itu tuntung. Tuntung itu maksudnya Pak, sampai tuntung witir. Maka ujar Nabi, husibalahu, dihitung baginya qiyamu lailatin. Pahalanya itu bersolat sepanjang malam penuh, full. Meskipun tuntung jam 9.15 misalkan, 9:15, tapi dengan rahman rahimnya Allah, kita mendapat pahala seolah-olah semalaman penuh sembahyang. Ada seorang guring, nah jam 10, jam 11 guring misalkan, dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya apa tadi? Idza qama ma'al imami hatta yansarifa husibalahu qiyamu lailatin. Syaratnya bersama imam tuntung 23 rakaat. Kalau itu 23 rakaat. Jadi yang dimaksud tuntung itu sampai witir. Nah, lalu kayak apa caranya? Misalkan hendak 8 jua, misalkan hendak 8 jua, ayo, karena ada dalilnya juga. Hadir di masjid kaum tuha, di sana 23, tapi ini hendak ambil 8. Caranya kayak apa? Tuntung 8, duduk kayak lagi baca Quran. Atau bolehkah dahulu istimat? Membolehki amparan tatak nang kada habis tadi. Pas imam hendak witir berbulik. Intinya sampai witir bersama imam. Misalkan tolin tuhut, pindah kada kau melawani lagi, duduk kayak pian. Duduk. Hadangi sampai imam witir, batu witir bersama imam. Itu satu solusinya. Kalau alasannya indah 20, hendak menggawi 8 aja, itu caranya Pak. Itu satu. Supaya mengamalkan hadis ini, husibalahu qiyamu lailatin, supaya dihitung dia tuh sembahyang sepanjang malam. Kalau alasannya adalah hendak kena tahajud lain takajud, maka Nabi mengatakan la witrani fil lailati, ya, la witrani fil lailah, ya, tidak ada 2 witir fil lailatin wahidatin, pada satu malam. Kada ada 2 witir ujar Nabi dalam satu malam. Gimana caranya? Karena ujar Nabi tidak ada 2 witir dalam satu malam, ya sudah, witir lawan imam sekali, karena sebelum sahur atau sesudah sahur misalkan ada waktu, langsung tahajud.
Karena ujar Nabi, la witrani fi lailatin wahidatin. Yang penting jangan ada witir 2 kali. Untung sudah witir bersama imam, karena sebelum misalkan mamanya lagi memasak nih, menghadangi mamanya masak, menghadangi bini tuntung memasak. Tahajud pian, tahajud imbah tuntung tahajud, kada usah witir. Karena sudah witir sebelumnya. Nah itu, digawe aja langsung witirnya. Ini satu cara. Cara kedua, nah kalau Ustaz Abdul Somad menganjurkan cara yang pertama ini, gasan kita nang umum ini. Kecuali bila pian itu karena misalkan pas iktikaf 10 hari terakhir. Nah ini 10 hari terakhir ini apalah? Jangan tapi pina berpilih-pilih pian. Pina ganjil hibak masjid. Ganap sedikit masjid. Wah ini kada jelas lagi Pak ganjil genap. Yalah. Indana muskilah. Menurut kita itu ada persoalan, kada jelas lagi ganjil genap. Ujar kita ganjil, ujar sebelah genap. Ujar sebelah ganjil, ujar kita genap. Biarlah. Kada jelas lagi. Jadi supaya jelas, hadangnya itu berataan, hendak genap kah ganjil kah kada pedul, yang penting 10 hari terakhir hibaki masjid. Meskipun bagi Allah itu jelas, tidak ada yang tidak jelas bagi Allah. Yang kada jelas itu bagi kita. Bagi Allah jelas. Allah yang menetapkan ini bulan baru, ini akhir bulan, Allah yang menetapkan. Bagi kita yang kada jelas Pak. Nah bagi kita. Adapun indallah itu jelas. Nah baik. Jadi misalkan ada yang jadi imam witir, maka cara yang bisa pian ambil itu adalah genapkan dulu witir sebelumnya, kerjakan sholat 1 rakaat untuk menggenapkan witir selanjutnya, baru tahajud, baru kemudian witir. Itu supaya tidak terlanggar hadis Nabi la witrani fi lailatin wahidatin. Ada lagi cara ketiga pian. Nah ini jarang diungkap oleh para ulama, oleh para penceramah. Tapi ada dalam kitab As-Salasun Hadisan Ramadaniyah karangan Syekh Sulaiman Al-Farra, salah seorang ulama Palestina. Ujar sidin, karena ini kalau digawi bisa salah paham orang Pak. Tapi tak amalkan hadis yang tadi, hadis riwayat Imam Ahmad tadi. Di mana caranya? Ketika imam itu tuntung lah salam di 1 rakaat terakhir, ujar imam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Pian, misalkan ini, nah hendak menggawi cara ketiga ini berdiri, tambahi serakaat. Itu supaya hitungannya kita itu kada witir, karena genap, tapi tetap mendapat pahala bersama imam. Karena tadi hadisnya hatta yansarifa, hingga imam itu selesai sholat. Cuma cara ini amun pian gawi bisa dianggap orang melalain. Orang tuntung ini menambah serakaat. Cara apa pulang nih? Nah, tapi ada pian ulun sambat kitabnya. Judul kitabnya As-Salasun Hadisan Ramadaniyah, yang mengarang ini ulama juga. Bahkan termasuk punya jabatan di majelis ulama yang Palestina sana. Ngarannya Syekh Sulaiman Al-Farra. Nah ini ulun sampaikan, tapi hati-hati mengamalkan. Ini bisa dianggap lain kena. Nah baik, itu yang ketiga. Yang keempat, ini sering juga ulun lihat, banyak orang berbuka puasa, termasuk ketika tarawih. Biasa tarawih kan haus nih bagi banyu. Tidak sedikit jamaah ulun lihat minum khususnya itu menggunakan tangan kiri. Jangan lihat. Terkadang juga ada ustadz menggawe kita. Padahal ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Ujar Nabi, la ya'kulunna ahadum minkum. Janganlah salah seorang di antara kalian, janganlah makan di antara salah kalian bisimalih, dengan tangan kirinya. Wala yashrabanna biha, jangan pula minum dengan tangan kirinya. Fa inna syaitana ya'kulu bisimalih wa yashrabu biha, karena syaitan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Jadi ini amalan setan Pak ya. Mohon maaf bila ada yang makan minum tangan kiri, itu amalannya syaitan. Begitu cara syaitan makan, begitu cara syaitan minum. Ulama khilaf tentang apa hukum makan dan minum dengan tangan kiri. Nah, ulun jelaskan khilafnya. Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim menyebutkan itu hukumnya makruh, kada haram. Makruh, digawi kada berdosa, ditinggalkan dapat
pahala. Kecuali ada uzur jasadin. Kalau ada uzur, misalkan tangan kanan luka nih, lalu makan tangan kiri, atau tangan kanan stroke. Biasa stroke tuh kanan ke kiri, Pak. Biasanya kanan. Karena paling banyak berdosa ini tangan kanan juga, Pian. Yalah, ambil duit di bawah meja tuh tangan kanan dia biasanya. Lawan meja-mejanya diangkutnya. Kecuali garing stroke boleh tangan kiri dan itu tidak makruh. Itu kata Imam An-Nawawi. Adapun Imam Asy-Syaukani kemudian Ibnul Arabi Al-Maliki mengatakan hukumnya haram. Ada khilaf tadi jelon. Hukumnya haram. Pian Bang Ustadz pilih yang mana? Ulun condong kepada pendapat yang mengatakan itu haram. Kenapa ulun condong ke situ? Karena ada larangan Nabi, la ya'kulanna ahadum minkum. Jar Nabi jangan makan, wala yashrabanna, jangan minum dengan tangan kiri. Itu ada larangan. Ada nahyu jar orang Arab. Lalu ada dzam, ada ancaman. Apa ancamannya? Diserupakan dengan gawian syaitan. Fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimalih. Itu sama dengan innamal khamru wal maisir dan seterusnya itu dalam surah Al-Maidah ujar Allah taala lalu fa inna rijsun min amali syaitan. Itu najis dan termasuk amal setan. Lalu disimpulkan hukum khamar, berjudi itu haram. Nah, ini sama. Nabi melarang makan minum dengan tangan kiri, lalu Nabi menyerupakan itu dengan min amali syaitan. Nah, jadi ulun condong kepada yang haram, pendapat yang haram. Meskipun Imam An-Nawawi mengatakan itu makruh. Jadi hati-hati, jangan lagi makan dan minum dengan tangan kiri. Rigat tangan kanan Ustaz kayak mengikuti gelas. Nah, sedang tadi di sebelah ada. Ambil pakai tangan kiri tapi dibantu dengan tangan kanan. Nah, gitu. Jadi tangan kanan yang menunjul, tangan kiri mengikuti aja. Nah, itu caranya. Supaya gelasnya tetap bersih. Misalkan anak menjaga kebersihan gelas tadi. Nah, ini umum terjadi. Kemudian yang ke berapa, Pak? Ke-6. Ke-5 kah? Oh, berarti 6 aja hari ini. Kada jadi 7. Ini karena ulun ini kan Ramadan sekali nih aja lah. Apalah sekali aja. Jadi karena Ramadan itu kan di akhir ada pembagian zakat. Nah, ada satu hal yang nak ulun sampaikan. Kita mafhum bersama bahwa di antara mustahik itu adalah amil. Orang yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Nah, tapi penting ulun sampaikan, yang disebut amil itu adalah orang yang diangkat oleh sultan, diangkat oleh imam, diangkat oleh penguasa, ditunjuk, di-SK-kan oleh mereka untuk bekerja mengumpulkan harta zakat lalu mendistribusikannya. Tidak disebut amil bila inya itu ditunjuk oleh ketua takmir masjid. Karena ketua takmir masjid itu bukan sultan, bukan imam, bukan penguasa. Maka orang yang mengumpulkan zakat fitrahkah, zakat malkah, tapi tidak ditunjuk penguasa, dia tidak disebut amil. Kalau dia tidak disebut amil, maka inya tidak berhak mendapatkan bagian dari harta zakat itu. Ini umum terjadi juga, Pak. Nah, kalau pian belum mantap, ulun bacakan ibaratnya dari kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Ini kitab perbandingan mazhab. Jadi sejumlah ulama dikumpulkan menulis kitab. Saya ingat ulun jumlah jilidnya itu 42 jilid. Di Kuwait. Mereka dalam kitab itu disebutkan al-amilu 'ala zakah huwa. Yang disebut amil yang memungut zakat adalah al-mutawalli 'ala shadaqati wasa'i li jam'iha min arbabil mal. Orang yang ditugasi untuk mengumpulkan harta zakat dari orang-orang yang punya harta. Wal mutafarriqu 'ala asnafiha, lalu mendistribusikan kepada yang berhak menerima zakat. Idza fawwadahul imam bidzalik, jika dia itu ditunjuk oleh imam, jika dia itu mewakili imam dalam hal tersebut. Imam di sini maksudnya sultan, bukan ketua takmir. Ulun ngarannya imam juga, lain itu. Lalu
kalau pian belum mantap lagi, ulun kutipkan dalam kitab Al-Mu'tamad fi Fiqh Syafi'i karangan Profesor Dr. Muhammad Zuhaili, ading dari Profesor Wahbah Zuhaili. Beliau mengumpulkan pendapat-pendapat yang mu'tamad dalam madhab Imam Asy-Syafi'i. Beliau menyebutkan alladzina yu'ayyinuhumul imam. Jadi disebut amil itu orang yang diangkat, orang yang ditunjuk oleh imam, oleh sultan, oleh penguasa. Nah begitu pula dalam kitab-kitab madhab Imam Asy-Syafi'i yang lain. Jadi kesimpulannya hadirin, yang namanya amil itu orang yang ditunjuk, diangkat, disahkan oleh penguasa, bukan oleh takmir masjid. Nggih. Pun apa jasadin? Oh, lain. Sultan itu ya mundi kita presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, wali kota. Nah itu sultan. Nah Basnas itu mau ditunjuk. Basnas ditunjuk. Nah lalu solusinya kayak apa? Misalkan di sini belum ditunjuk. Jadi solusinya gimana? Satu, pian bisa meng-SK-kan. Jadi ketua takmir membuat SK amil Masjid Darul Hikmah misalkan. Lalu pian minta disahkan oleh Kementerian Agama. Nah itu bisa pian statusnya amil. Bisa. Jadi Kementerian Agama dalam ini kan mewakili pemerintah. Makanya yang memutuskan sidang isbat kemarin kan Kementerian Agama, karena dia mewakili pemerintah. Jadi bisa minta di-SK-kan itu, misalkan hendak mengambil bagian dia sebagai amil supaya resmi. Yang kedua, nah ini yang lebih aman, lebih selamat. Yang kedua, pian itu bekerja mengumpulkan dan mendistribusikan itu semata sebagai wakil aja. Jadi jamaah datang, pian katakan akad wakalah, ulun bewakil ke pian untuk menyalurkan harta zakat ulun nih atau fitrah ulun. Nggih ulun terima, didoakan, sunnahnya didoakan. Lalu pian bagikan. Lalu karena pian tu wakil, ngaran wakil, lalu pian kada dapat apa-apa. Atau misalkan orang nang betitip nih si muzakin ini gasan pian belain misalkan sebagai upah, karenanya kada dapat upah. Kalau di zaman Nabi dilarang menerima upah itu. Kenapa? Karena sudah digaji oleh negara. Jadi yang namanya amil itu ditunjuk oleh negara. Makanya Nabi memerintahkan sahabat untuk mengambil harta zakat di Yaman, di macam-macam itu kan ditunjuk oleh Nabi. Karena posisi Nabi saat itu adalah sebagai Raisud Daulah, kepala negara. Nabi mengangkat gubernur, kemudian amil, panglima perang. Itu karena Nabi kita kepala negara. Nah itu hadirin. Solusi kedua, sekedar sebagai wakil. Uyuh Ustaz, ngaran ibadah tuh kada denang, kada uyuh. Ada yang bertakon, kayak apa Ustaz? Boleh kada-kada puasa? Karena ulun ini bila puasa lapar. Nyata ngaran puasa tuh lapar. Hausnya tak ngaran puasa tuh haus. Jadi supaya kada lapar kayak Pak, ya sahur yang sebenarnya Pak, masalah makan itu kada usah banyak. Biasanya nang kada tahan tuh kan hausnya. Nah nang mau olah haus tuh biasanya Pak, lemak-lemak gitu. Nah kita makan yang berlemak-lemak itu membuat haus. Atau yang manis-manis tuh kadang membuat haus. Jadi gimana solusinya? Tuntong makan minum itu tutup dengan minum air hangat. Air hangat untuk melunturkan lemak supaya terkurang haus. Amun mama ulun memberikan amalan. Ini amalan dari mama ulun bang. Ulun belum ketemu kitabnya lagi. Biasanya apa yang diajarkan mama ulun waktu halus tuh mbak ulun baca ketemu kitabnya. Jadi ajaran mama ulun baca minum banyu putih air hangat lalu baca inna a'tainakal kautsar jasidin. Ulun renung-renung kan bujur jawab bang. Karena inna a'tainakal kautsar itu kan maknanya sampai tuntung surah. Sesungguhnya telah kami beri engkau wahai Muhammad inna a'tainaka al-kautsar. Al-kautsar itu satu akar kata dengan al-katsir, artinya banyak. Nikmat yang banyak. Jadi dengan paham itu kita jadi paham. Haus nih stomat aja. Nikmat yang Allah berikan itu lebih banyak, kada apa banyak. Haus kita stomat di dunia, nanti kita minum di hautnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang begitu minum tidak akan haus selamanya. Haus kita, tapi ujar Allah akan masuk dari pintu khusus ngaranya Babur Rayyan. Ingat itu Pak, hilang haus. Kan gitu. Sama jihad. Jihad itu berat, tapi para sahabat paham fadilah jihad, berangkat mereka.
Kan begitu. Panas, betul panas, tapi panas neraka itu lebih berat lagi. Ibu-ibu tuh yang bawa kerudung, bawa jilbab, panas, Ustaz teh panas gurai bujur. Tapi ingat, panas api neraka itu lebih kali lipat daripada panas di dunia. Nah itu, inna a'tainakal kautsar. Nah kembali ke tadi Pak, jadi gitu solusinya. Kemudian yang keenam yang terakhir. Ini bujurlah jam berapa? Jam 6.17. Nah, ya. Sampai 6.25 lah sedang. Ini mohon maaf perlu ulun sampaikan. Tuntung puasa harapan kita itu kan menjadi la'allakum tattaqun. Menjadi orang-orang yang muttaqin. Apa itu muttaqin? Dalam banyak kitab disebut imtithalu bi awamirillah wajtinabu nawahih. Menyesuaikan dengan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Kalau Imam Ali lebih detail lagi, Sidin menyebutkan 4 ciri orang takwa itu. 1 ujar Sidin al-khauf minallah. Takutan lawan Allah. Takutannya bukan lawan pimpinan, lawan atasan, apalagi lawan bini. Lalu kadawani bebini lagi. Nah, makanya jar orang poligami Pak pada dahulu masuk surga. Kenapa? Karena kada takut lawan bini. Ujar. Yang kedua, bukan takut lawan bini Ustaz. Ulun sayang launinya, kada hendak menyakiti hatinya. Iya. Ayo ulun gini gitu juga. Yang kedua ujar Imam Ali, wal amalu bitanzil, beramal dengan yang Allah turunkan, Quran, hadis. Yang ketiga wal istidad li yaumir rahil, menyiapkan bekal yang banyak untuk pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayo mari sama-sama kita selesaikan masjid kita ini biar lekas tuntung. Caranya banyak-banyak investasi akhirat, nabung untuk bekal pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ujar Imam Ali, wal qanaatu bil qalil. Merasa puas, merasa cukup dengan yang sedikit. Puasa itu Pak melatih qanaah. Macam-macam makanan ada, yang dimakan paling 2-3 buting aja. Apalagi mon pian bukannya di Masjid Darul Hikmah. Lebih qanaah lagi pian. Iyalah Pak. Men buka di masjid Pak lebih qanaah. Amun di rumah macam-macam ada. Amun di masjid kan dibatasi. Wadah sebuting, teh segelas, kurma sebiji atau 3 biji, apa bubur. Nah, kalau pian buka di masjid itu lebih melatih qanaah Pak. Mengambil ke sebelah supan, menambah supan. Amun di rumah bebas kita. Jadi mana hendak melatih qanaah itu buka puasa di masjid. Baik. Hari ini banyak orang, ini yang hendak kalian sampaikan, merasa sudah muttaqin, merasa sudah bertakwa, semata dia sudah berpuasa, lalu keluar dari puasa. Padahal ternyata takwa itu maknanya adalah itu tadi, imtithalu bi awamirillah wajtinabu nawahih, menjalankan seluruh perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Ternyata Pak, lafaz la'allakum tattaqun itu kita temukan dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Ini agar kita jelas nih. Agar kita punya target yang jelas nanti muttaqin itu kayak Pak. Contoh, ulun bacakan dalam surah Al-An'am ayat 153. Ujar Allah, "Wa anna hadza sirati mustaqiman." Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Maksudnya dinul Islam. Fattabi'uh, maka ikutilah oleh kalian jalan yang lurus tersebut, Islam itu. Wala tattabi'us subula, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Ya, maksudnya jangan condong. Dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran disebutkan jangan condong. Condong saja tidak boleh Pak. Cenderung saja tidak boleh kepada jalan selain jalan Islam. Jadi dalam hadis Nabi membuat garis lurus. Ujar Nabi, inilah jalan Islam. Hadza sabilullah, inilah jalan Allah. Buat garis lurus. Di samping garis lurus itu Nabi membuat garis-garis yang bengkok. Dan garis-garis yang bengkok ini ujar Nabi, inilah jalan selain jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian mengikuti jalan-jalan tadi, fatafarraqa bikum an sabilih, berarti kalian itu menyelisihi jalannya Allah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang sedemikian itulah nasihat
peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi ternyata takwa itu, Pak, tidak hanya melaksanakan puasa, menahan diri dari lapar dan haus, tapi ternyata takwa itu diantaranya adalah hanya ikut jalan Islam, tidak menoleh, tidak condong, tidak cenderung kepada jalan-jalan selain Islam. Maka jangan sampai kita mengaku takwa, tapi mohon maaf, karena awal tahun Masehi ikut memperingati tahun baru Masehi. Karena bulan Februari anak-anak kita memperingati apa yang disebut dengan Valentine Day. Bulan April, 1 April katanya ada satu hari namanya hari April Mop. April boleh berdusta. Atau ikut jalan-jalan yang dibuat oleh orang-orang kafir barat. Ikut ekonomi kapitalisme ala Adam Smith, ikut konsep demokrasi ala Montesquieu atau J.J. Rousseau, ikut apa lagi, cara pendidikan bukan dari cara Nabi, tapi ikut Ivan Pavlov misalkan, ikut teori psikologi bukan psikologi Nabi, tapi ikut cara psikologi siapa namanya, Sigmund Freud dan tokoh-tokoh barat lain yang belum tentu merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah ketika melahirkan teori-teori tersebut, Pak. Jadi orang yang muttaqin, dia lurus dengan jalan Islam, dia tidak mengambil pendapat-pendapat di luar Islam, pendapat-pendapat di luar Al-Quran dan As-Sunnah, karena kebenaran itu ada hanya pada Al-Quran dan Sunnah. Ujar Nabi, taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Aku tinggalkan 2 warisan, jika kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan sesat selamanya. Apa itu 2 warisan Nabi? Kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan pernah merasa muttaqin kalau ternyata setiap urusan kita belum kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan masih dalam surah Al-Baqarah dengan redaksi ayat yang mirip dengan kewajiban puasa. Ujar Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian hukum qisas dalam kasus pembunuhan. Jadi kalau ada orang membunuh sengaja lalu tidak ada pemaafan dari keluarga korban, orang itu harusnya diqisas menurut Al-Qur'anul Karim. Di ayat selanjutnya disebutkan fil qisasi hayatu ya ulil albab. Dalam hukum qisas itu ada kehidupan, wahai orang-orang yang cerdas, wahai orang berpikir, la'allakum tattaqun, agar kalian itu menjadi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Ternyata, Pak, menerapkan hukum sanksi sesuai dengan yang disebut Quran itu juga cara jalan menuju takwa. Jadi kalau selama kita belum menerapkan itu, berarti kita tuh belum benar-benar merasa bertakwa. Nah, itulah penting kita itu selalu mengaku bahwa amal kita itu yang banyak kurangnya. Dan kita takut kepada Allah kalau amal kita tidak diterima. Para ulama itu setelah Ramadan 6 bulan mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa ta'abbudana wa tadarru'ana wa tammim taksirana. Dan sempurnakan yang kurang dari amal kami ya Allah. Ikhlasnya kurang, tunduknya kurang, tawadhu'nya kurang. Tammim taksirana ya Allah, tammim taksirana ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Itu ulama, Pak. 6 bulan mereka setelah Ramadan memperbanyak dengan doa itu. Mudah-mudahan Allah terima seluruh amal ibadah kita, ampuni segala dosa dan khilaf kita, ikhlaskan amal kita, husnul khatimah akhir hidup kita. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana
wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tadarru'ana wa tamim taqsirana ya Allah wa tamim taqsirana ya Allah wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadli subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ulun mohon ampun, mohon halal, mohon ridha. Mudah-mudahan selesai kita mengisi tarbiyah Ramadan dalam keadaan muttaqin. Mudah-mudahan kita mendapatkan fadilah yang Allah janjikan, dan mudah-mudahan kita semuanya kelak dikumpulkan di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad